Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Darul Ma'rifah Channel. Alhamdulillah ini kita episode yang kedua. Insya Allah kita akan menghadirkan salah satu ustadz yang ada di pondok pesantren Darul Ma'rifah yang namanya cukup masyhur di kalangan santri-santri dan juga para ustadz di pondok pesantren Darul Ma'rifah. Langsung aja mungkin kita panggilkan, silahkan tamu kita Ustadz Ridi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Di memandang Ustadz Ridi ini kita alhamdulillah ini Ustadz lebih semangat Ustadz. Alhamdulillah. Ini kita episode yang kedua Ustadz. Oh sekarang yang kedua? Sekarang yang kedua. Masya Allah. Dan terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk kita di channelnya Darul Ma'rifah. Nah, mungkin langsung aja Ustadz, sudah berapa lama nih Ustadz? Apanya itu? Duduk di sini. Oh alhamdulillah. Baru sebentar. Alhamdulillah. Enggak Ustadz. Sudah berapa lama nih Ustadz di pondok pesantren Darul Ma'rifah nih, ngajar di pondok pesantren Darul Ma'rifah? Pertama kali saya ke pondok Darul Ma'rifah, mengabdi di sini pada tahun 2018. 2018 nih, Hingga sampai sekarang, alhamdulillah. Hingga sekarang 2024 Ustadz. Nah. Kalau di Darul Ma'rifah sendiri Ustadz, Ustadz ada kesan, Ustadz kan sebelumnya kan juga seorang santri kan Ustadz. Nah, ya. Santri yang terkenal juga kan. Jadi pengalaman atau kesan Ustadz sebagai seorang santri itu bagaimana Ustadz ketika sekarang kan Ustadz dihadapkan menjadi seorang pengajar di pondok pesantren Darul Ma'rifah. Ini mungkin bisa ceritakan Ustadz apa perbedaannya dari pengalaman menjadi seorang santri sehingga sekarang menjadi seorang Ustadz apa yang tentunya tidak semua orang akan menjadi apa yang dia inginkan dengan secara instan. Semuanya itu memerlukan proses. Nah proses inilah yang nantinya kalau dia jalani dengan ikhlas, ya insya Allah Allah Ta'ala akan sampaikan dengan apa yang dia niatkan. Itu apapun itu Ustadz ya? Apapun itu. Oh, berarti tidak hanya seorang ustadz juga, tapi mungkin profesi-profesi yang lain. Ya. Kalau dijalankan dengan ikhlas, tentunya melewati Ustadz tadi bilang proses. Berarti artinya tidak mudah Ustadz untuk melewati proses itu. Iya, karena di situ sepak terjang kita ditampak menjadi sesuatu yang lebih berharga, menjadi orang yang lebih baik, pasti akan ada rintangan dan sesuatu yang kita korbankan. Iya. Baik itu waktu, tenaga, dan pikiran. Kalau perbedaannya sendiri Ustadz, bagaimana nih perbedaannya dari misalkan ketika menjadi seorang pengajar kan di pondok pesantren Darul Ma'rifah, menghadapi santri-santri yang mungkin berbagai macam kan Ustadz. Nah, maksudnya dari tadinya Ustadz sebagai seorang santri ketika mengajar itu maksudnya ada perbedaan yang memang mana gitu Ustadz? Tatkala kita menjadi seorang santri, maka kita diperlukan kesabaran. Ya, menjalani proses tersebut dengan cara dia tersebut menjadikan dirinya sebagai orang apa yang diperintahkan oleh gurunya. Karena salah satu keberhasilan seorang santri adalah yang dia tersebut menjunjung tinggi terhadap apa yang diperintahkan gurunya selagi itu kebaikan. Kemudian dalam proses mengajar kita ini cuma menyampaikan. Adapun keberhasilan apa yang kita sampaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma menyampaikan yang harus mereka ketahui daripada kebaikan-kebaikan yang disitu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kemudian kepada tabi'in hingga salafun saleh, hingga yang kita dapatkan daripada kebaikan tersebut. Kalau misalkan ini Ustaz,
Ustadz kan sudah cukup lama juga di Pondok Pesantren Darul Muripah. Apa yang menjadi satu alasan besar Ustadz sehingga Ustadz mengajar di Pondok Pesantren Darul Muripah ini yang sekian lama tadi Ustadz? Maksudnya apa nih yang menjadi dasar alasan Ustadz untuk harus mengajar di Darul Muripah nih? Yang pertama menjadi asas kita untuk selalu menyampaikan kebaikan adalah sebagaimana harta itu mempunyai zakat, maka ilmu pun mempunyai zakat. Dan zakatnya ilmu adalah mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah sebuah pesan daripada guru-guru kita agar bagi santri-santri yang dia tersebut mempunyai ilmu untuk menyampaikannya. Dan ini sebuah motivasi dari guru-guru kita agar selalu menyampaikan kebaikan. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan Ustadz Ridhi ya menyampaikan pengalaman beliau dari yang tadinya menjadi santri, kemudian beliau mengajar sebagai Ustadz di Pondok Pesantren Darul Muripah. Mudah-mudahan kalau ada santri yang nonton Ustadz, Ustadz Ridhi bisa menjadi idola baru bagi santri-santri, bisa menjadi panutan nih Ustadz. Bagaimana nih perjuangan Ustadz Ridhi tadi dengan melewati sebuah proses yang tentunya tadi dengan penuh keikhlasan Ustadz ya. Dengan juga menjadikan ilmu sebagai zakat tadi Ustadz. Sebagai adalah mengajar sebagai zakat daripada sebuah ilmu. Mengajar sebagai zakat daripada sebuah ilmu. Itu yang harus kita ambil contoh. Saya pun juga harus mengambil contoh nih Ustadz. Nah Ustadz, ini kan kita mungkin ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman yang ada di channelnya Darul Muripah. Nah tadi kita kan beberapa hari lagi mungkin di 14 Februari Ustaz. 14 Februari ini juga hari Valentine Ustaz. Valentine. Nah mungkin ada anak muda yang masih menurut saya beranggapan bahwa hari Valentine ini apakah memang boleh dirayakan atau memang tidak bisa dirayakan Ustaz? Bagaimana menurut tanggapan Ustaz? Dari Al-Faqir, dari saya bahwasannya hari Valentine ini adalah hari peringatan bagi kaum Nasrani. Sesuatu hari yang spesial bagi mereka. Maka sikapnya seorang muslim adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bagi orang yang di situ menyerupai suatu kaum maka akan digolongkan dengan kaum tersebut. Ya, jadi kita sebagai orang muslim menyikapinya adalah dengan kita menjauhi apa perkara-perkara yang di situ merusak keimanan. Itu apa namanya yang seharusnya dilaksanakan atau dijalankan oleh kaum muslimin. Jadi tadi teman-teman kita mendengarkan dari Ustadz Ridhi kan bagaimana tanggapan Ustadz Ridhi mengenai pendapat beliau tentang 14 Februari tadi Ustadz. Nah tapi di 14 Februari ini juga Ustadz tidak hanya Valentine Ustadz yang jadi pembicaraan. Mungkin masyhur sudah ya. Iya, jadi 14 Februari nanti kita juga tentunya memilih seorang pemimpin Ustadz. Nah menurut Ustadz Ridhi, apa kriteria seorang pemimpin dalam segala hal ini konteksnya Ustadz? Jadi menurut Ustadz Ridhi, kita memilih seorang pemimpin itu harus pemimpin yang bagaimana Ustadz? Karena kita sudah di zaman banyaknya kehancuran, banyaknya kezaliman di mana-mana, maka apabila kita memilih pemimpin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang suatu masa nanti ya, yang mana masa tersebut yukhayyir rajul bainal
ajzi wal fujur. Bisa dikatakan nanti akan datang suatu zaman yang dipilih pemimpin itu antara dua aja. Yang pertama bainal ajzi wal fujur, yaitu antara yang lemah dan orang yang zalim saja pilihannya. Maka kalau man adraka dzalika zaman, kalau orang itu mendapati zaman tersebut, ya, maka apa yang harus disikap, yaitu fal yakhtaril ajza alal fujur, maka hendaknya kita memilih yang lemah daripada yang kezaliman. Itu mungkin salah satu sikap ya, yang terjadi sekarang, ya. Artinya apa? Kita akan memilih pemimpin itu yang paling sedikit mudaratnya, karena apa yang mereka nanti tetapkan itu adalah sebuah pernyataan yang sangat berdampak kepada kaum atau orang yang ada di negara tersebut. Makanya kita ambil yang paling sedikit mudaratnya. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi kita baik, terima kasih Ustaz. Tadi kita mendengarkan bagaimana memilih seorang sosok pemimpin ya dari Ustaz ya. Yang jelas tadi yang kita ambil garis besar bersama-sama yaitu pilihlah pemimpin yang paling sedikit mudaratnya. Nah, paling sedikit mudaratnya. Jadi itu tadi bintang tamu kita atau tamu mulia kita yang hadir di episode kedua di Darul Ma'rifah Channel ya. Ustaz Ridi sudah menyampaikan mulai dari pengalaman beliau sampai dengan tadi terakhir kita bagaimana cara memilih pemimpin. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Bisa menjadi ilmu yang baru untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup episode ini Ustaz yang kedua ini. Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir. Kami memohon maaf kalau misalkan nih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan kepada Ustaz, karena Ustaz Ridi juga habis ini mau ngisi ini Ustaz ya, ngisi ceramah juga ya. Insyaallah. Jadi terima kasih Ustaz Ridi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channelnya Darul Ma'rifah Channel, like, share, bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman.